Hai guys, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Sena Davina Channel. Yang pastinya cuma di channel ini kita akan membahas alur cerita sinetron Terikat Janji yang sedang viral saat ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan langsung informasi-informasi terbaru seputar Sena Davina Channel atau seputar sinetron Terikat Janji. Dan kembali kita akan membahas sinetron karena di episode selanjutnya di sini situasi berbalik drastis ketika Sena akhirnya berhasil membujuk Patrisno dari Megalin Grosir untuk kembali menjalin kerjasama dengan Kusuma Food. Keputusan itu seolah menjadi titik terang setelah sebelumnya hubungan bisnis sempat retak akibat kegagalan pertemuan penting saat meeting antara Jihan dan juga Patrisno, petinggi Megalin Grosir. Di sisi lain, Davina tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi bisnis yang terselamatkan. Tetapi juga bukti bahwa Sena mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh tim internal perusahaan. Dalam situasi penting itulah Davina mengambil langkah berani. Ia sebelumnya memang meminta Sena untuk berperan sebagai tukang ketoprak, memanfaatkan satu hal yang kini ia ketahui dengan pasti, jika Patrisno memiliki kelemahan besar terhadap makanan tersebut. Rencana itu sederhana namun beresiko, karena seluruh keberhasilan bergantung pada kemampuan Sena memainkan peran sekaligus menciptakan rasa yang mampu meluluhkan hati Patrisno. Namun justru dari pendekatan yang tidak biasa itulah suasana yang sebelumnya tegang menjadi perlahan mencair. Keberhasilan itu menjadi titik balik. Patrisno yang awalnya tersinggung mulai membuka kembali pembicaraan bisnis, hingga akhirnya sepakat melanjutkan kerjasama. Namun di tengah momen yang seharusnya penuh kelegaan, sebuah pertanyaan atau pernyataan tak terduga justru mengubah segalanya. Dengan nada yang tenang namun penuh makna, Patrisno mengungkap bahwa Sena bukanlah seorang ketoprak seperti yang selama ini diperlihatkan, melainkan seorang polisi. Ucapan itu seketika membuat suasana membeku. Davina yang sebelumnya diliputi kebahagiaan langsung terdiam seketika. Perasaannya bercampur antara kaget, bingung, dan tidak percaya. Selama ini, ia merasa mengenal Sena sebagai seorang sosok yang sederhana, yang diajak bekerja sama untuk menjadi pacar pura-puranya. Bahkan ia mulai percaya lebih dari sekedar teman atau biasanya. Namun kenyataan bahwa Sena menyembunyikan identitasnya membuka luka baru. Apakah semua yang terjadi selama ini hanyalah bagian dari penyamaran? Kini situasi jauh lebih kompleks. Di satu sisi, kerjasama bisnis berhasil diselamatkan. Namun di sisi lain, hubungan antara karakter justru mulai retak. Davina dihadapkan pada kenyataan yang mengguncang perasaannya. Sementara Sena harus menghadapi konsekuensi dari identitas yang akhirnya nanti terungkap seketika. Dan lebih berbahaya adalah terbukanya jati diri Sena bisa saja menarik perhatian pihak lain, termasuk sisa-sisa bayangan dari Dipa yang belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, perkembangan baru mulai mengarah pada titik terang dalam kasus Dipa Andika. Informasi penting berhasil didapatkan oleh Sena dan juga Dion serta Reja, yang secara langsung mengetahui bahwa Jihan menerima sebuah buket bunga berisi uang dolar yang sangat banyak. Temuan ini jelas tidak wajar, terlebih dengan nominal yang jauh melampaui batas orang biasa, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya aliran dana yang ilegal. Bagi Sena dan Dion, kejadian tersebut bukan sekedar kebetulan. Mereka segera mengaitkan dengan pola pencucian uang yang selama ini diduga dilakukan oleh Dipa Andika. Modus pemberian uang melalui bentuk yang tersamarkan seperti hadiah menjadi salah satu cara yang paling aman untuk menghindari kecurigaan, terutama jika melibatkan pihak internal perusahaan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Jihan, sadar atau tidak, telah menjadi bagian dari rantai distribusi dana tersebut. Situasi ini membuat penyelidikan semakin intens. Reja kemudian dilibatkan untuk membantu memperdalam bukti, serta Dion. Semuanya kini mulai menyusun langkah yang lebih sistematis, melacak asal-usul uang, mengidentifikasi jalur distribusi, hingga mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain yang selama ini berada di balik layar. Mereka sadar bahwa
tanpa bukti kuat, semua dugaan ini tidak akan cukup untuk menjatuhkan Dipa secara hukum. Namun nantinya, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin besar pula resiko yang harus dihadapi. Jejak yang mulai diikuti mulai mengarah pada jaringan yang lebih luas dan terorganisir. Bisa saja nasib Sena dan Dion sama seperti Reja, yang dimana Reja dibombardir dengan dibom kosannya waktu itu. Dan di sini, Sena dan Dion akan melangkah berhati-hati untuk melawan Dipa Andika. Dan setelah semua kekacauan yang melibatkan Dipa Andika akhirnya benar-benar berakhir, penangkapan terbongkarnya jaringannya, hingga bersihnya nama Kusuma Food, Sena tidak lantas merasa semuanya selesai. Justru di titik itulah, ia kembali pada alasan awal mengapa ia masuk ke dalam semua ini. Fokusnya kini sepenuhnya tertuju kepada Rian, sosok yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya. Kasus Dipa mungkin telah memberi banyak jawaban, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa hilangnya Rian memiliki kaitannya sesuatu yang jauh lebih besar dari semua ini. Dengan akses yang masih ia miliki, melalui hubungan kerjasama dengan Nopan, Sena mulai bergerak lebih dalam. Ia kembali menelusuri arsip lama, dokumen yang sempat terlewat, hingga jejak-jejak yang sebelumnya tertutup oleh kasus besar yang kini telah selesai. Kini, langkahnya lebih tenang, namun jauh lebih tajam, karena ia tidak lagi dikejar waktu, melainkan dikejar oleh kebenaran itu sendiri. Namun penyelidikan ini terasa berbeda, tidak ada lagi tekanan internal seperti menghadapi Dipa, tetapi justru ada tekanan dalam diri Sena selama ini. Sena semakin dekat dengan kebenaran tentang Rian jika Rian ternyata dibunuh oleh Nopan, ayah Davina itu sendiri. Dan semakin besar rasa takutnya untuk mengungkap semuanya. Dan di sini apakah Sena ketika tahu jika Nopan adalah pembunuh adik kandungnya, apakah ia masih mau mengenal antara Nopan dan Davina? Karena sejauh ini hubungan mereka sangat baik sekali jika Davina juga mulai merasa jatuh cinta kepada Sena, walaupun Sena cuman pacar pura-puranya selama ini. Namun dengan perlakuan dan servis Sena kepada Davina membuat Davina merasa nyaman dan membuat Davina menumbuhkan rasa-rasa simpati kepada Sena. Begitu juga dengan Nopan yang kagum dengan Sena. Bahkan di sini Nopan sangat respect kepada hubungan antara Davina dan juga Sena, yang dimana Sena mampu membangkitkan dan membantu Davina untuk mengembangkan si Timi Rasa Ketoprak yang akhirnya menjadi bestseller di Kusuma Food. Di sisi lain, perkembangan baru mulai mengarah pada titik terang dalam kasus Dipa Andika. Informasi penting berhasil didapatkan oleh Sena dan juga Dion serta Reja, yang secara langsung mengetahui bahwa Jihan menerima sebuah buket bunga berisi uang dolar yang sangat banyak. Temuan ini jelas tidak wajar, terlebih dengan nominal yang jauh melampaui batas orang biasa, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya aliran dana yang ilegal. Bagi Sena dan Dion, kejadian tersebut bukan sekedar kebetulan. Mereka segera mengaitkan dengan pola pencucian uang yang selama ini diduga dilakukan oleh Dipa Andika. Modus pemberian uang melalui bentuk yang tersamarkan seperti hadiah menjadi salah satu cara yang paling aman untuk menghindari kecurigaan, terutama jika melibatkan pihak internal perusahaan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Jihan, sadar atau tidak, telah menjadi bagian dari rantai distribusi dana tersebut. Situasi ini membuat penyelidikan semakin intens. Reja kemudian dilibatkan untuk membantu memperdalam bukti serta Dion. Semuanya kini mulai menyusun langkah yang lebih sistematis, melacak asal-usul uang, mengidentifikasi jalur distribusi, hingga mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain yang selama ini berada di balik layar. Mereka sadar bahwa tanpa bukti kuat, semua dugaan ini tidak akan cukup untuk menjatuhkan Dipa secara hukum. Namun nantinya, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin besar pula resiko yang harus dihadapi. Jejak yang mulai diikuti mulai mengarah pada jaringan yang lebih luas dan terorganisir. Bisa saja nasib Sena dan Dion sama seperti Reja, yang dimana Reja dibombardir dengan dibom kosannya waktu itu. Dan di sini, Sena dan Dion akan melangkah berhati-hati untuk melawan Dipa Andika.